Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Inspiratif semuanya. Selamat datang di podcast Masa Depan Tanpa Narkoba. Episode kali ini spesial sekali ya, Sobat, karena kita akan membahas secara komprehensif tentang bahaya narkoba di kalangan pemuda. Nah, saat ini kita sudah memiliki banyak sekali pakar ya, Sobat, mulai dari pakar hukum, ekonomi, industri maupun teknologi informasi. Oke, kira-kira kenapa ya pemuda yang menjadi sasaran pembahasan kita kali ini? Ya, karena generasi muda ini adalah generasi penentu bangsa ya, Sobat. Karena narkoba ini bukan hanya merusak individu ya, tapi juga keluarga, lingkungan, bahkan negara. Nah, Sobat, kira-kira kita semua ini pengen tahu tidak sih kenapa isu narkoba ini sangat penting? Nah, kira-kira dari para narasumber kita yang sangat luar biasa ini, apakah ada pendapat Bapak Ibu? Kira-kira isu narkoba ini kenapa sih sangat penting di kalangan pemuda? Silakan. Oke, Mbak, mungkin saya mulai dari saya, Mbak. Jadi, mungkin kita lihat dari datanya dulu, Mbak. Kita lihat bahwa kalau data dari BNN ya, Mbak, itu tingkat prevalensi nasional, artinya orang yang terjangkit narkoba secara penduduk itu semuanya itu sekitar 1,73% dari total penduduk, atau sebanyak 3,33 juta orang, Mbak. Ini banyak sekali, Mbak. Dan jika dilihat dari kenapa pemuda, karena apa? Salah satu yang mendominasi dari 3,3 juta ini adalah pemuda. Artinya mereka yang berusia di 15 sampai 25, kira-kira anak SMP sampai anak kuliah lah, Mbak. Dan itu kalau dilihat datanya itu lebih lanjut, Mbak. Itu sekitar 312.000 orang. Itu dalam setahun, Mbak. Banyak sekali itu. Makanya itu menjadi penting. Karena itu dampaknya kemana-mana, Mbak. Kalau bayangan saya ya. Mungkin dari itu, Mbak, secara datanya. Mungkin kalau saya sebagai orang ekonomi, kenapa kok narkoba itu sangat ini sekali ya mungkin ya. Mungkin karena perputaran uangnya itu sangat banyak sekali. Mungkin dari data dari Menteri Koordinator Bidang Politik sama Keamanan itu Budi Gunawan itu pernah jelasin di 2024 itu perputaran narkoba, tingkat penjualan perputaran narkoba itu sebanyak 99 triliun rupiah. Ini banyak sekali. Makanya isu narkoba ini menjadi sangat penting untuk dibahas, Mbak. Oke, sangat luar biasa sekali Pak Misbah. Memang isu narkoba ini sangat hype begitu ya kalau kata pemuda saat ini bahasanya. Apalagi di sisi ekonomi ini sangat mempengaruhi perputaran ekonomi baik secara individual, keluarga maupun sampai ekonomi nasional begitu ya Pak. Sangat luar biasa sekali. Oke, kira-kira di daerah Bapak Ibu apakah ada kasus nyata narkoba di kalangan pemuda yang sedang naik seperti itu, Bapak Ibu? Silahkan. Eh, Silahkan, Pak Yasin. oke. Dari segi dunia industri ya, dunia kerja, jadi ada 8 poin penting. Pertama ada faktor beban kerja atau workload. Nah, contohnya ada sebagian orang memakai narkoba untuk meningkatkan stamina, fokus, dan menekankan stres. Nah, lalu poin kedua itu dilihat dari desain sistem kerja yang buruk, yaitu contohnya kelelahan kronis membuat pekerja mencari jalan pintas agar tetap kuat, termasuk narkoba itu. Lalu poin ketiga yaitu stres kerja dan kesehatan mental. Nah, contohnya apa? Contohnya stres tinggi tanpa dukungan sistem mendorong narkoba sebagai coping mekanisme. Lalu poin keempat yaitu budaya organisasi dan lingkungan sosial. Nah, contohnya yaitu perilaku menyimpang dari dinormalisasi dalam sistem. Lalu poin kelima yaitu sistem pengawasan dan pengendalian yang lemah. Nah, contohnya apa? Contohnya resiko tinggi tapi deteksi rendah sehingga penyalahgunaan terus terjadi. Lalu poin keenam yaitu ketidakseimbangan reward dan punishment.
Nah, contohnya narkoba ini dipakai sebagai pelarian psikologis gitu ya. Lalu poin ketujuh yaitu kurangnya sistem pencegahan dan edukasi, sehingga sistem gagal mencegah sebelum masalah muncul. Lalu poin terakhir, yaitu poin ke-8, yaitu tekanan produktivitas dan efisiensi di dunia kerja. Nah, contohnya yaitu penyalahgunaan narkoba muncul sebagai adaptasi negatif terhadap sistem. Nah, itu eh, poin-poin penting di dalam dunia industri. Mungkin itu saja dari saya. Oke, sangat luar biasa sekali Pak Yasin. Jadi dunia industri ini juga sangat mendorong sekali ya untuk anak muda mencoba namanya narkoba ya Pak Yasin. Karena seperti pernah ada berita bahwa tekanan kerja yang terlalu berat. Nah, sedangkan stamina setiap individu itu kan berbeda ya Pak Yasin. Jadi mereka menggunakan narkoba itu untuk meningkatkan stamina seperti itu. Atau tidak hanya yang bekerja tapi yang menganggur, ya menganggur, kurang produktif, diajak oleh lingkungannya akhirnya mencoba narkoba seperti itu ya Pak Yasin. Oke, sangat luar biasa sekali. Nah, kalau semisal ini kan sasarannya pemuda ya Bapak Ibu. Nah, kalau dari segi hukum ini, seberapa berat sih narkoba ini kalau dikonsumsi oleh pemuda dan akhirnya akan terkena masalah hukum seperti itu? Kira-kira dari perspektif hukum seperti apa, Bu Ilmi? Oke, baik. Dari segi hukum, sebenarnya untuk masalah narkoba ini dibagi menjadi dua dampak. Yang pertama itu dampak bagi pengedar, dan yang kedua dampak bagi pemakai. Yang dimana antara pengedar dengan pemakai sama-sama dijerat oleh Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi untuk sanksinya dibedakan. Apabila dia hanya sebagai seorang pemakai amfetamin, jenis ganja, sabu, atau narkotika jenis lain, itu dia hanya direhabilitasi. Akan tetapi jika dia sebagai pengedar, otomatis hukuman atau sanksinya akan jauh lebih berat. Kurang lebih begitu, Ibu. Oke, berarti sama ya, Bu Ilmi, kalau pengedar dan juga pemakai, karena beberapa pemuda itu mungkin akan berpikir seperti ini, oh nggak apa-apa, kan aku bukan pengedar, hanya pemakai. Mungkin akan direhabilitasi saja, tidak sampai dijerat hukum. Ternyata sampai dijerat hukum juga ya, Bu Ilmi? Ya, tetap akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan penyalahgunaan narkoba itu tetap dikategorikan sebagai melanggar hukum. Namun untuk pendekatannya bisa berbeda. Itu ada klasifikasi bagi pengedar dan bagi pemakai tadi. Jika terbukti dia hanya sebagai pengguna saja, otomatis yang mengalami ketergantungan dia bisa diarahkan di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bukan langsung dipidana atau di penjara. Akan tetapi kalau misalnya dia sudah melalui proses hukum, berarti dia masuk ke kategori pengedar. Oke, terima kasih Bu Ilmi. Jadi sobat, eh, masih ada opsi ya sebenarnya, bukan hanya opsinya eh, menjalani hukuman penjara atau denda dan lain sebagainya, tapi juga ada rehabilitasi. Tapi bukan berarti sobat-sobat muda ini boleh mencoba narkoba ya, karena dampak untuk kesehatannya juga buruk loh, para sobat muda. Di samping kita terganggu secara psikologis ya, kejiwaan, itu juga mengganggu saraf kita ya. Apalagi kita anak-anak muda ini kan calon penerus bangsa. Kalau kita tidak sehat, bagaimana negara ini akan tumbuh berkembang ke depannya seperti itu ya. Nah, sekarang eh, zaman ini kan sudah berubah ya, sobat-sobat dan juga Bapak Ibu. Sekarang ini zaman teknologi informasi. Nah, pesatnya teknologi informasi ini otomatis kan memberikan banyak sekali informasi yang baik itu yang faktual maupun yang hoax seperti itu, yang diterima oleh semua kalangan umur, terutama yang muda-muda ini ya, yang sering terpapar oleh sosial media. Nah, kira-kira gimana ini peran dari sistem teknologi informasi ini terhadap penyebaran narkoba di kalangan pemuda? Mungkin ada pendapat dari Pak Martin?
Oke, terima kasih Bu Anissa. Kalau saya melihatnya dari sisi teknologi justru eh, tidak terbendung lagi karena teknologi sudah sangat masif ya. Apalagi di era sekarang media sosial dan pesan singkat itu sangat masif, jadi tidak terbendung lagi mengenai distribusi atau pengedaran narkoba. Karena dari pesan singkat sekarang juga sudah terenkripsi. Jadi pemerintah sendiri juga tidak bisa lagi membendungnya, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua eh, lebih merangkul anak-anak kita untuk mensosialisasikan bahaya narkoba. Karena kalau yang saya lihat dari sosial media, distribusinya itu sangat lebih personal, karena mungkin dari pertemanan atau dari komunitas, game online mungkin, yang memungkinkan kita tidak bisa membendungnya lagi. Begitu juga dengan jasa logistik. Jasa logistik sekarang dengan kamuflase barang yang dikirim, yang seakan-akan misalnya handphone, rupanya di situ ada narkoba. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan berbagai pihak karena teknologi juga sebagai pendukung juga tergantung penggunaan kita, mau negatif atau positif. Kalau untuk distribusinya itu tidak terbendung lagi, saya lebih menegaskan ke orang tua sebagai kita orang tua untuk mendidik anak-anak memahami bahaya narkoba untuk pencegahan bahaya narkoba itu sendiri. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Pak Martin. Berarti dua sisi harus jalan ya Pak Martin. Baik itu Be- dari sobat-sobat muda ini mungkin lebih bijak lagi untuk menggunakan sosial media, Betul sekali. menggunakan game seperti itu ya Pak Martin yang Ya, banyak digunakan oleh anak muda maupun aplikasi-aplikasi yang pengiriman seperti itu dan juga dari orang tua lebih diperketat lagi pengawasan terhadap anak-anaknya. Seperti itu ya Pak Martin. ya benar sekali Bu Anissa. Oke, sangat luar biasa sekali itu ya sobat-sobat dampak dari narkoba dari segala sisi maupun segala sektor ya sangat negatif sekali dampaknya untuk anak-anak muda bangsa Indonesia ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup ini apakah ada pesan untuk sobat-sobat muda kita jangan sampai mungkin terkena narkoba dan lain sebagainya. Silahkan saya minta satu saja kesan dan pesan atau pesan penutup seperti itu dari Bapak Ibu, silakan. Kalau dari saya mungkin singkat Mbak, jauhi narkoba dan masa depanmu akan cerah. Sangat luar biasa sekali ya, sobat-sobat sudah mendengarkan dari para ahli kita ini bahwa jangan sampai sobat-sobat muda semua ini terpapar narkoba. Jauhi narkoba agar masa depan Anda semua, sobat-sobat muda sebagai penerus bangsa ini akan cerah. Jadi kalau sobat muda kita ini sehat, masa depannya baik, otomatis bangsa dan negara ini juga akan berkembang dengan sangat baik seperti itu ya. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu kita yang sangat luar biasa, sobat inspiratif, karena ini sudah berakhir. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk para pakar kita yang sudah bersedia nih berbincang terkait bahaya narkoba di kalangan pemuda. Semoga kedepannya tidak lagi ada peningkatan seperti itu ya dari penggunaan narkoba di kalangan pemuda. Baik, terima kasih untuk sobat-sobat muda kita, para ahli kita, karena sudah bergabung di podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya, tentunya dengan materi-materi yang menarik lainnya. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Terima Bu kasih. Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.